Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang mestinya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Yang pertama, kitab-kitab Allah sebagai pedoman manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adanya hubungan yang erat antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala telah ada sejak manusia diciptakan. Hal ini dijelaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 172. Hal itu dikarenakan adanya rasa ingin bertuhan dan beragama yang sudah muncul ataupun jazirah dari manusia itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Seandainya tidak ada hubungan antara manusia dengan Allah, akan terjadi penyimpangan seperti adanya penyembahan berhala, penyembahan pada benda-benda keramat, serta adanya permintaan pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab-kitab Allah sebagai pedoman antara hubungan dengan manusia dengan dirinya sendiri. Sebagian orang melupakan bagaimana keberadaan ia di asalnya. Kemudian ia juga melupakan dari apa dia diciptakan dan untuk apa ia diciptakan. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. melanjut tentang kedudukan kitab Allah, yaitu kitab Allah sebagai pedoman manusia dalam hubungan sama manusia. Telah kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pertolongan tersebut, kita harus menerapkan sikap saling menghargai, saling menghormati, hingga nanti timbullah persatuan yang dapat memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kitab Allah selain menjelaskan mengenai hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dengan sama manusia, kitab Allah juga menjelaskan mengenai hubungan manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya. Manusia dapat memanfaatkan ataupun mengolah alam sekitar menjadi suatu hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, kitab Allah ini menjelaskan mengenai hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Dalam mengolah ataupun memanfaatkan lingkungan sekitar, kita harus menjalankan sesuai dengan sunatullah agar nantinya hal yang kita dapatkan menjadi hal yang bermanfaat bagi kita. Kemudian pembahasan yang kedua adalah fungsi kitab-kitab Allah. Yang pertama, fungsi kitab-kitab Allah adalah sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari. Dengan hal ini, kita akan mendapatkan manfaat. Yang pertama, mendapatkan sumber asasi untuk meningkatkan kebudayaan dan cara berpikir. Kemudian, yang kedua, kita akan mendapatkan petunjuk atau dapat diberi petunjuk untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kitab-kitab Allah menanamkan bahwa semua manusia itu sama, tidak hanya satu kelompok, bangsa, atau ras saja. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling menghormati dan menghargai agar dapat terjalannya suatu kehidupan yang sejahtera. Kemudian yang terakhir, kitab-kitab Allah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, kita dapat memberikan kontribusi positif demi terjalannya suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Contohnya, kita sebagai pelajar, kita dapat mendisiplinkan dalam segala bidang. Kemudian yang kedua, kita sebagai pegawai, kita harus menghindari sikap korupsi. Dan yang terakhir, kita sebagai pedagang harus menghindari sikap kecurangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.